Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Kita dari kelompok psikoterapi postmodern perkenankan Mbak Erika Lutfiana menjelaskan mengenai pengantar, pandangan tentang manusia dan problem psikologi dalam psikoterapi postmodern ya. Kemudian Mbak Noviana Khulafaur Rasyidah menjelaskan mengenai tokoh postmodern dan metode SFPT dalam psikoterapi postmodern. Lalu kemudian saya, Munatiratul Fajriyah, akan menjelaskan mengenai metode terapi naratif yang dikembangkan dalam psikoterapi postmodern, dan terakhir mengenai kelebihan dan kekurangan psikoterapi postmodern akan disampaikan oleh Mbak Wilda Zulfa Awanuna. Oke, silahkan Mbak Erika pengantarnya. Baik, ada beberapa yang akan kami bahas. Yang pertama yaitu pengantar, yang kedua pandangan tentang manusia, yang ketiga problem psikologi, yang keempat tokoh-tokoh postmodern, yang kelima metode yang dikembangkan, dan yang terakhir kelebihan dan kelemahan. Baik, kita mulai dari pengantar postmodern. Postmodern adalah di mana kebenaran dan realitas sering dipahami sebagai sudut pandang yang dibatasi oleh konteks sejarah dan bukan sebagai objektif dan fakta-fakta yang kekal. Postmodern ini ada dua terapi, yaitu dengan menggunakan cara SFPT dan terapi naratif. Postmodern ini berlangsung singkat. Pada umumnya, terapi ini berlangsung antara 4-5 sesi saja. Dan postmodern ini berfokus pada pemecahan masalah. Jadi, bukan berfokus pada penyebab atau problemnya. Yang selanjutnya tentang pandangan tentang manusia. Postmodern memiliki pandangan yang positif dan optimistik tentang hakikat manusia, yang mana postmodern ini memandang bahwa manusia itu mampu membangun solusi yang dapat meningkatkan kehidupannya, serta manusia itu memiliki kemampuan menyelesaikan tantangan dalam hidupnya. Dan bagaimanapun pengaruh lingkungan terhadap manusia, konselor meyakinkan bahwa saat dalam pelayanan konseling, kliennya mampu mengkonstruksi solusi terhadap masalah yang dihadapinya. Selanjutnya, yaitu tentang problem psikologi, yang mana berfokus pada saat sekarang yang dipandu oleh tujuan positif yang spesifik yang dibangun berdasarkan bahasa konseli yang berada di bawah kendalinya, dan peningkatan kesadaran ekspresi terhadap pola masalahnya dan dapat menciptakan solusi. Jadi pada problem psikologi ini hanya berfokus pada pemecahan masalah yang menekankan pada sumber daya atau kompetensi dan kekuatan-kekuatan konseli, bukan berfokus pada penyebab atau problem permasalahannya. Serta di sini menekankan pada pandangan bahwa konseli adalah individu unik dan subjektif, serta bahasa atau naratif yang dikonstruksikan sendiri oleh konseli, bukan menekankan pada realitas objektif dan realitas konsensual. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tokoh postmodern. Tokoh postmodern yang pertama yaitu Insoo Kim Park. Beliau adalah Direktur Eksekutif Pusat Terapi Keluarga yang singkat di Milwaukee dan juga sebagai pimpinan orientation dalam pemusatan solusi terapi singkat atau SFPT. Tokoh selanjutnya yaitu Steve de Sizer. Beliau adalah salah satu pelopor SFPT dan juga senior perkumpulan penelitian di Milwaukee. Beliau juga mengarang buku solusi terapi singkat SFPT. Tokoh selanjutnya, Michelle Wade. Beliau adalah salah satu tokoh yang membantu pendirian pengobatan terapi naratif yang bertempat di Australia. Dan tokoh yang terakhir yaitu David Epstein.
Beliau sebagai pembantu Direktur Pengembangan Terapi dari Pusat Terapi Keluarga di Auckland, Selandia Baru. Selanjutnya, metode yang dikembangkan postmodern. Metode yang pertama yaitu metode SFBC atau Solution Focused Brief Counseling. SFBC merupakan salah satu pendekatan konseling postmodern yang paling penting. Pendekatan konseling ini banyak dibutuhkan pada era para klien dan lembaga-lembaga pemberian bantuan psikologis menuntut layanan konseling yang singkat dan efektif. SFBC ini semakin populer dalam pelayanan konseling karena kepraktisan, efisiensi, dan keefektifan dalam membantu terhadap klien. SFBC ini efektif dalam pembantuan terhadap keluarga, pasangan, individu, anak-anak, dan remaja dengan beragam masalah kehidupannya. Konselor SFBC berkeyakinan bahwa tidak bisa memahami secara pasti tentang penyebab masalah individu. Oleh karenanya, konselor hanya perlu membuat klien memasuki masa depan yang lebih baik dan lebih sehat. Karena seperti yang kita tahu, manusia tidak bisa mengubah masa lalunya, tetapi ia bisa mengubah tujuannya. Tujuan yang seperti apa? Tentunya tujuan yang lebih baik yang bisa mengantarkan ke masa depan yang lebih produktif. Intinya, pendekatan SFBC ini berfokus pada saat sekarang dan tujuan yang lebih baik untuk masa depan. Oke, metode kedua yang dikembangkan oleh postmodern adalah terapi naratif. Kita tahu bahwa kita hidup dalam cerita yang kita ceritakan tentang diri kita kepada orang lain dan yang orang lain katakan tentang diri kita. Ketika klien datang membawa permasalahannya, metode terapi naratif ini berusaha mengajak klien menarasikan permasalahannya. Kemudian, terapis membantu klien memeriksa, menyelidiki, dan mengevaluasi permasalahannya. Selanjutnya, klien diarahkan mengubah perilakunya untuk mendapatkan kehidupan yang diharapkan. Nah, untuk proses konseling dalam metode ini, pertama, berkolaborasi dengan klien. Artinya, terapis bekerja sama dengan klien. Sudah dijelaskan di awal bahwa psikoterapi postmodern dipengaruhi oleh teori konstruksionis, di mana klien dipandang sebagai ahli dalam kehidupan mereka. Sehingga bisa dikatakan konseling yang akan dilakukan merupakan konseling yang berkualitas, karena berasal dari dua arah yang sama-sama kuat. Yang kedua, temukan titik permasalahan si klien. Yang ketiga, selidiki permasalahan. Bagaimana permasalahan tersebut mengganggu, mendominasi, mengecilkan hati, dan mengecewakan si klien. Kemudian yang keempat, ajak klien melihat permasalahannya dari perspektif yang berbeda. Nah, di sini terapis bisa menawarkan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan si klien. Kemudian selanjutnya, temukan saat di mana klien tidak berkecil hati oleh masalah. Nah, kunci hal ini. Sebab hal ini berguna agar klien merasa tetap berdaya untuk menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, temukan bukti historis. Nah, terapis harus menemukan bukti bahwa ada orang lain yang memiliki permasalahan serupa dan mereka sukses melewatinya. Nah, hal ini berguna untuk mendukung pandangan baru dari klien sebagai orang yang kompeten untuk menantang, mengalahkan, dan keluar dari masalah tersebut. Selanjutnya, minta klien berspekulasi terhadap masa depan yang diharapkan. Nah, ajak klien mengeluarkan passion dan berekspektasi terhadap
masa depannya. Yang terakhir, libatkan audien dalam lingkungan sosial klien. Artinya, libatkan orang lain yang ada dalam lingkungan sosial klien untuk mendukung kisah hidup baru yang telah muncul sebagai harapan baru dalam percakapan dengan terapis. Yang selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan postmodern. Kelebihan postmodern. Yang pertama, berfokus pada solusi. Yang kedua, partisipatif. Yang ketiga, fokus treatment pada hal yang spesifik dan jelas. Yang keempat, penggunaan waktu yang efektif. Yang kelima, berorientasi pada waktu sekarang. Dan yang terakhir, fleksibel dan praktis dalam penggunaan teknik intervensi. Kemudian kekurangan postmodern, yang pertama, tidak memperhatikan riwayat konseli. Kedua, kurang memfokuskan pencerahan. Ketiga, menggunakan tim. Keempat, cerita bisa dibuat-buat. Kelima, menggunakan teknis keterampilan berpikir. Dan yang terakhir, dalam penerapannya menuntut keterampilan konselor dalam penggunaan bahasa. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ditanyakan?